Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Jumat pagi dimanapun Anda berada. Kajian kali ini menjawab pertanyaan teman-teman subscriber. Ya, saya sudah melakukan laku tirakat, saya sudah melakukan puasa. Kok saya nggak bisa mengolah rasa? Nah, ini yang teman-teman ini nggak paham gitu. Jadi teman-teman ini harus pahami ya, satu persatu video yang sudah saya buat di playlist olah rasa ya. Nanti saya akan sertakan di deskripsi ya, atau di video akhir ya. Biasanya layar akhir itu saya gandeng teman-teman biar teman-teman langsung bisa ke sana gitu. Itu pelajari semua, ada 40 video kalau nggak salah. Jadi olah rasa itu adalah merasakan, adalah melatih rasa ya. Kalau puasa itu adalah lakunya ya. Ini Anda harus bisa membedakan. Kalau puasa menahan ini adalah lakunya, tetapi rasa itu adalah merasakan laku tadi gitu. Nah, ini yang Anda harus pahami. Kalau Anda tidak paham ini ya percuma. Anda mau puasa 100 tahun pun juga Anda akan ada hasilnya ya. Jadi olah rasa itu seperti itu ya. Katakanlah Anda apa ya, sekarang musim mangga ya. Musim mangga ini kan Anda pernah merasakan ya, mau dari yang manis, mau dari yang kecut, asam, apalagi pokoknya macam-macam. Dan ada macam-macam mangga gadung, mangga mana lagi, lali jiwo dan sebagainya. Anda bisa merasakan ya, masing-masing mangga rasanya seperti ini. Ini kan pasti ada rasanya beda-beda. Mangga gadung rasanya seperti ini, lali jiwo seperti ini, mana lagi seperti ini. Nah, itulah yang dilatih teman-teman. Jadi merasakan tadi, dari membedakan rasa-rasa tadi, itulah yang dilatih. Dan di alam semesta ini ada beberapa rasa. Ada manis, asam, gurih, ada sedih, bahagia. Nah, ini. Nah, kalau Anda sudah mempunyai kemampuan ini, ya, sebenarnya dasarnya ya ada melihat, Anda latih indera perasa mata, ya, kepekaan mata, penciuman ini yang kuatal terus ini dong saya buat video kuatal terus teman-teman, nggak tahu kenapa. Berarti saya harus merasakan ada apa. Nah, ini sesuatu yang tidak logik gitu. Jadi kita harus merasakan, mendeteksi menggunakan rasa, indera pendengar ya. Bagaimana kita mendengarkan sejauh-jauhnya ya, supaya pendengaran kita itu tajam. Kita harus bisa menangkap satu objek. Kan banyak suara ya, ada motor, ada burung, ada jangkrik sebagainya. Dalam satu waktu Anda berada. Nah, tapi Anda bisa memfokuskan satu suara saja, yang lain abaikan. Nah, ini adalah salah satu cara untuk melatih rasa, mengolah rasa ya. Jadi itu teman-teman. Jadi bukan Anda laku puasa ya, laku prihatin, bukan, itu lakunya. Tapi ini lebih dalam lagi, rasanya, rasa dari laku tadi. Anda meditasi ya, rasanya bagaimana. Bentuk olah rasa itu adalah meditasi. Tetapi rasa meditasi itulah olah rasa yang sebenarnya. Bingung, tambah bingung, ya sudah diputar-putar saja video saya ini. Nanti teman-teman akan paham dengan sendirinya ya. Sama seperti hawa ya, hawa ini energi kulit ya. Oh, ini dingin, oh ini panas, oh ini lembab. Nah, ini kan rasa-rasanya. Anda bisa merasakan. Nah, inilah yang Anda latih. Nah, kemampuan ini ya, kalau Anda latih, ini sangat berdaya guna tinggi. Anda bisa merasakan ya, aura panas alam semesta. Anda bisa merasakan apabila ada bencana.
akan ada bencana, Anda bisa merasakan ada serangan sihir, telur santet dan sebagainya. Alamnya sudah pasti akan berbeda. Anda bisa merasakan seseorang ya, energi seseorang hanya dengan melihat ya jarak jauh seperti ini. Nah, kemampuan ini kalau Anda latih terus menerus, Anda otomatis akan bisa merasakan energi dari makhluk halus. Nah, ini adalah sebuah dasar untuk bisa berinteraksi dengan mereka, untuk bisa melihat, berkomunikasi, memukul, menghajar, menarik, membersihkan entitas-entitas lain. Nah, awal muasalnya adalah dari olah rasa tadi, dari latihan dasar ini. Jadi ini sifatnya bukan amalan ya, bukan amalan amalkan surat ini, amalkan mantra ini, bukan. Ini membangkitkan potensi yang ada di dalam diri kita. Ya, kita libatkan seluruh bakat kita. Nah, itulah yang dinamakan olah rasa. Jadi jangan salah paham teman-teman. Teman-teman kalau melihat video olah sukmo ini jangan satu-satu ya. Masih 1000 berapa ya video yang belum Anda lihat. Anda lihat video ini untuk katakanlah pertama kali, atau bahkan Anda sudah melihat video 10 video di channel olah sukmo. Itu masih ada 1000 video yang belum Anda lihat. Nah, inilah yang perlu Anda kaji, Anda pahami. Karena materi olah rasa ini saya selipkan di masing-masing video. Kalau Anda bisa menggabungkan, Anda akan bisa memahami. Dan Anda tidak usah belajar jauh-jauh ya, belajar ke kiai kemana, tidak usah. Ke paranormal mana, tidak usah. Cukup Anda pahami, Anda lakukan sendiri, Anda tingkatkan potensi Anda sendiri. Apalagi Anda Jumat Wage, Anda mempunyai kemampuan untuk itu gitu. Masuk ke dalam diri Anda sendiri. Nah, itulah teman-teman olah rasa. Jadi merasakan. Atau gampangnya gini, teman-teman lihat video saya. Dari setiap video, teman-teman kan akan bisa membandingkan. Oh, wajahnya cerah, oh wajahnya sakit. Itu adalah rasa. Dan rasa itu tidak akan pernah berbohong. Nah, inilah yang Anda latih. Yang selama ini teman-teman selalu dibohongi oleh pikiran Anda. Yang selalu dikadali oleh pikiran Anda. Tapi rasa Anda tidak pernah ngadali Anda, tidak pernah membohongi Anda. Nah, inilah cuma lagi saya ajak untuk menggunakan rasa, kepekaan rasa. Ada masalah di rumah Anda, ada sihir telur santet, Anda deteksi sendiri dengan rasa tadi. Nah, inilah teman-teman yang dilatih, bukan puasanya. Puasanya adalah laku, ya, lakunya. Jadi untuk mempercepat Anda bisa merasakan, intinya di situ puasa itu lakunya, ya, sarananya, ya. Ibarat itu mobilnya yang Anda tumpahi, ya, dan rasanya adalah kenyamanan pada saat Anda menumpaki mobil. Anda bisa merasakan, oh AC-nya dingin, oh mobil Avanza ini rasanya seperti ini, Alphard ini seperti ini, ya, ibaratnya seperti itu. Jadi puasa ngebleng itu seperti naik Alphard, puasa muti ini seperti naik Pajero. Nah, ini kan rasanya beda-beda. Nah, inilah yang dilatih sehingga teman-teman bisa peka dan akan menjadi seorang yang mumpuni. Demikian saudaraku Jumat Wage dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.